Hai, balik lagi bareng aku Miss Dev dan hari ini aku bakalan ngebahas soal mata pelajaran apa sih kira-kira yang paling nggak disukain sama siswa-siswa di dalam kelas atau mata pelajaran apa sih yang paling disukain sama siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Berdasarkan polling yang aku buat di sosial media aku tentang mata pelajaran apa yang disukain, yang lebih banyak disukain atau yang lebih banyak tidak disukain dari siswa-siswa ketika mereka sekolah. Yang pertama itu ada matematika, yang kedua itu ada kimia, baru ada juga yang bilang bahasa Inggris, terus ada juga yang bilang biologi, dan ada juga yang bilang bahasa Indonesia karena katanya mereka itu lemah kemampuannya dalam menghafal karena kalau bahasa Indonesia kan kebanyakan menghafal ya. Kalau eksakta mungkin dia mampu karena lebih kepada ada rumusnya, dia lebih kepada praktiknya lebih banyak kali. Terus juga ada juga siswa-siswa aku yang bilang kalau mereka itu sukanya itu pelajaran kesenian sama olahraga, itu yang paling mereka sukain. Kenapa? Karena kalau kesenian itu katanya kan lebih banyak prakteknya, terus juga lebih banyak belajarnya itu di luar kelas, jadi itu lebih santai dan gak ngerasa bosen gitu kalau menurut mereka. Kalau olahraga banyak kan sih yang ngomong olahraga itu anak-anak cowoknya karena mereka bilang kalau praktek olahraga itu kan kita di luar nih, jadi kita bisa sambil main volley, bisa sambil main futsal, jadi nggak di dalam kelas mulu belajarnya gitu, jadi punya suasana baru gitu, terus juga bisa sambil ngecengin adik kelas katanya atau kakak kelas, ya kan? Aku pribadi, dulu zaman sekolah, aku itu bego di kimia. Aku kebetulan anak IPA, tapi sebenarnya nggak IPA-IPA kali gitu, jadi sebenarnya aku tuh dijeblosin ke IPA. Dulu waktu kelas 1 sebelum kita ngambil jurusan di kelas 2 itu ada ujiannya dulu kayak untuk melihat minat kita itu lebih kepada IPA atau IPS. Jadi aku udah berusaha ini ngejawab soal-soalnya itu merujuk ke IPS nih. Tapi tiba-tiba wali kelas aku bilang, Devi, jangan masuk di IPS ya, harus di IPA. Tapi aku bilang, aku nggak suka pelajaran IPA, Bu. Aku nggak suka matematika, aku nggak suka kimia, kayak gitu kan. Terus wali kelas aku tuh bilang, kalau nanti Devi ada di IPS, Devi jadi bandel. Karena biasanya anak IPS tuh bandel-bandel. Tapi kalau di IPA, nanti kan temen-temennya pada belajar. Jadi mudah-mudahan Devi tuh bisa ikutan rajin juga belajarnya, walaupun sebenarnya nggak rajin-rajin juga sih ketika udah di IPA gitu ya kan. Mungkin dulu wali kelas aku tuh melihat muka aku ini berpotensi untuk menjadi premanisme kali ya, makanya nggak dikasih masuk IPS. Tapi kenapa ya IPS itu identik sama anak yang bandel-bandel gitu, IPA itu identik sama anak yang baik-baik gitu ya kan. Tapi aku punya pengalaman dulu waktu ngajar di Medan, justru malah siswa IPS-nya itu yang baik-baik. Baik budi, pendiam-pendiam, di giliran masuk di IPA-nya, subhanallah, anaknya lumayan kayak bandit gitu. Makanya agak syok gitu waktu tahu anak IPA-nya kok lebih bandel ya daripada anak IPS-nya. Padahal kan selama ini paradigma di masyarakat itu anak IPS atau di antara guru-guru itu paradigmanya anak IPS itu yang lebih bandel, terus anak IPA-nya itu baik-baik. Tapi malah ada juga kok beberapa yang anak IPA-nya yang bandel. Balik lagi, aku pribadi tuh dulu dimasukin ke IPA, jadi aku masih di IPA di kelas 2 sampai kelas 3. Ada satu pelajaran yang aku itu nggak suka sama sekali, nggak paham sama sekali, nggak tahu kenapa bego aja gitu, padahal udah dijelasin sejelas-jelasnya nih sama gurunya. Tapi tiba-tiba waktu disuruh ngerjain soal, waktu disuruh ngejawab soal yang bapak itu kasih gitu, aku udah nggak paham. Dan selalu selama 3 tahun sekolah di SMA, aku pasti remedial kimia. Pernah sih lulus sekali di semester genap kelas 2, aku pernah lulus ujian harian kimia, tapi nilainya pas-pas makan gitu, cuman cukup KKM doang, nggak lebih, nggak kurang, pokoknya pas KKM aja gitu. Dan itu merupakan suatu achievement yang luar biasa ya menurut aku, karena aku sendiri tuh memang beneran bego di kimia. Terus juga dulu punya teman sebangku. Teman sebangku aku ini namanya Nike, dan kita itu kalau udah belajar kimia, kita tuh sama-sama nggak paham. Jadi kalau udah dikasih soal gitu kan, entah kenapa kita selalu merasa ketika dijelasin nih sama gurunya, misalnya tentang molekul gitu kan, udah dijelasin bla 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 bla,
Nah kita ngerti nih, oke, paham nih, gampang nih, bisa lah kita, pasti kita bisa nih dapat nilai 100 atau minimal ya 80-an lah ya gitu. Tiba-tiba waktu dikasih soalnya sama gurunya, itu soal nggak ada mirip-miripnya sama sekali sama yang dijelasin di depan. Lah bagaimana gitu kan ya. Jadi kita bener-bener kayak speechless gitu, kayak kena jebakan Batman. Udahlah, pasrah aja kita. Nah jadi kami dulu sudah mulai belajar ilmu ikhlas gitu ketika belajar. Jadi ya udahlah ya, kemampuan kami memang cuma segitu, tahu diri aja gitu, sadar diri gitu ya kan sama kemampuan kami gitu. Dan di depan bangku kami ada juga teman kami yang namanya Siti sama Lili. Siti ini juga nggak ngerti kimia. Dia juga kalau udah kimia tiba-tiba jadi blank aja, blank out gitu tiba-tiba. Kalau Lili sih dia masih mau berusaha. Nah kalau kami bertiga kalau udah nggak tahu ya udah pasrah aja gitu. Makanya kami sering remedial. Dan kalian tahu, dulu guru kimia aku itu kalau ngasih remedial soal, misal nih ujian ada berapa soal, ada 10 soal gitu kan ya, terus kita remedial. Di ujian remedialnya kan biasanya guru itu ngasih soal yang diujiankan itu kan ya, tapi mungkin soalnya dari 10 dikurangi jadi cuma 5 atau 7 atau 8 gitu, karena waktunya juga dikurangi. Nah kalau guru kimia aku ini enggak. Jadi kalau misalnya ujian nih nilainya, ujian soalnya A misalnya, yang jenis A, tiba nanti kita remedial, itu bukan soal yang A lagi yang dipakai, diganti sama soal yang lain gitu loh. Jadi aku pernah sampai ikut remedial 3 kali, dan ketiga-tiganya nggak lulus. Dan mungkin karena bapak itu udah bosen juga kan ya, tiap remedial muka aku nongol lagi gitu kan ya. Jadi ya akhirnya mungkin diluluskan aja gitu karena kasihan. Aku nih udah dengan PD-nya lah, udah belajar sama teman-teman aku di kelas yang pintar kimia, udah nanya sana sini gitu kan ya, dari berdasarkan soal ujian yang diujiankan itu gitu. Dengan PD-nya lah, lulus nih, pasti lulus nih, remedial pertama aja nanti kelar lah, udah nggak ada remedial kedua, ketiga atau keberapa lah gitu ya kan. Tiba-tiba udah masuk ke dalam kelas, terus dibagi soalnya sama itu si bapak, jembret. Aku terkejut, soalnya berbeda sama sekali, nggak ada mirip-miripnya sama soal yang diujiankan. Bayangin gitu kan, udah kita nggak pinter-pinter amat gitu, terus tiba-tiba ujian soalnya diganti lagi, waktunya juga dikurangin, ya udah hasilnya you know lah ya, remedial lagi gitu loh. Jadi dulu zaman SMA itu aku tuh memang paling benci sama pelajaran kimia, sukanya cuman kalau praktek doang di laboratorium, sisanya aku tuh nggak suka, nggak ngerti, nggak paham sama kimia, aku bego. Ada juga beberapa siswa aku yang bilang katanya bahasa Inggris itu juga susah, Miss. Kenapa? Karena yang ditulis sama yang yang ditulis sama yang diucapkan beda kayak gitu kan. Iya sih, kalau bahasa Inggris kan iya, kadang-kadang kayak tulisannya COME dibacanya CAM kayak gitu. Jadi mereka merasa susah, Miss, kayak gitu. Ada juga yang bilang kalau matematika ya kita tahulah ya, itu menjadi rahasia umum kalau matematika memang merupakan pelajaran yang sulit gitu. Dan entah kenapa ya guru matematika itu rata-rata galak-galak ya, serem-serem gitu. Kalau guru bahasa Inggris itu padahal udah berusaha untuk se-charming mungkin kayak gitu ya kan, seasik mungkin. Kenapa? Karena bahasanya itu kan bukan bahasa kita. Jadi gimana caranya supaya anak-anak tuh paham gitu loh. Jadi kita harus bisa membawakan diri kita tuh seasik mungkin sama siswa-siswa kita. Tapi ya gitu, masih tetap aja ada yang nganggep bahasa Inggris itu susah gitu. Kalau bahasa Indonesia sama PPKN kan lebih kepada menghafalkannya. Nah, ada juga beberapa yang bilang kalau mereka tuh lemah dalam menghafal. Terus ada juga yang bilang kalau biologi itu susah, karena kalau di biologi kan tuh kayak ada tuh kayak tumbuhan itu kan ada strukturnya, terus juga kayak hewan juga ada strukturnya kayak gitu. Jadi menghafal itu membeda-bedakan antara punya tumbuhan dan hewan, atau juga sel yang begitu-begitu kan susah. Nah, mereka nggak suka. Terus juga kan kalau biologi itu ada hitung-hitungannya ya. Kalau dulu aku suka tuh belajar genetika, kalau di biologi itu ada hitung-hitungannya. Ntar kalau emaknya rambutnya keriting, bapaknya rambutnya lurus, anaknya nanti rambutnya bagaimana hasilnya, kayak begitu-begitu. Itu harus kalian pelajarin dengan amat sangat penuh kesungguhan. Kenapa? Karena itu bisa kalian jadikan
modal untuk memperbaiki keturunan suatu hari nanti. Jadi kalian tahu gitu, kalau nanti pacar kalian itu bentukannya begini, anak kalian itu seperti ini, kayak gitu. Jadi kalian tahu gitu kalau kalian ingin memperbaiki keturunan kalian. Ya kan? Ada juga yang bilang mereka itu nggak suka belajar agama. Nggak tahu ya kenapa mereka nggak suka belajar agama gitu. Kalau aku pribadi sih ya dibilang suka nggak suka kali, dibilang nggak suka juga ya biasa aja gitu kan. Tapi ada sih kemarin yang bilang dia tuh nggak suka belajar agama. Setiap masuk ke kelas gitu kan, gurunya tuh selalu minta mereka itu untuk ngebaca atau menghafal surat kayak gitu-gitu. Nah dia tuh nggak suka kayak gitu. Jadi ada juga sih yang nggak suka agama ternyata ya. Tapi ada juga yang bilang begini, sebenarnya Miss gitu kan, mau kayak gimana pun pelajarannya, kalau gurunya ngajarnya asik, enak, gampang diterima, gampang dipahami, sebenarnya nggak bakalan nggak suka sama mata pelajarannya gitu. Karena ada yang juga bilang sama aku di komen kemarin, mereka bilang di kelas 1 SMP atau pas zaman SMP dia nggak suka matematika gitu. Tapi waktu SMA ketemu guru yang asik ngajarnya, terus prakteknya juga seru gitu kan, prakteknya itu banyak ngebawa hal-hal baru gitu kan. Nah dia jadi suka sama fisika gitu, walaupun dia nggak paham-paham kali, dia jadi punya usaha yang lebih keras, lebih kuat lagi gitu loh untuk belajar mata pelajaran itu, walaupun dia tahu gitu kemampuan atau batas kemampuan dia di pelajaran itu tuh gimana. Jadi aku menyimpulkan bahwasannya sebenarnya pelajaran itu kalau dibilang susah gampang itu relatif ya. Itu tergantung sama kemampuan kita. Kalau kita mampunya di A, pasti kita akan suka pelajaran A. Kalau kita mampunya di B, kita pasti suka pelajaran di B. Tapi balik lagi, kalau secara pribadi, kalau seperti aku guru gitu kan, kita memang harus pandai-pandai gimana ngebawakan materi pelajaran yang kita ampu supaya siswa itu pertama asik dulu gitu. Ketika ketemu sama kita, mereka seneng lihat kita. Jadi ketika kita masuk ke kelas mereka nggak stres duluan gitu kan. Ada kadang-kadang siswa itu yang lihat gurunya udah stres duluan gitu, apalagi waktu dikasih mata pelajarannya, apalagi waktu dikasih ujian atau soal-soalnya ya kan, yang ada dia makin insane gitu. Jadi itu kenapa aku selalu berusaha memahami itu gitu loh. Kalau di awal masuk ke kelas, aku biasanya jarang sih langsung belajar, biasanya kayak cerita-cerita dulu, ngebangun mood anak-anaknya dulu, biar mereka tuh waktu belajar tuh moodnya baik, moodnya terjaga. Jadi ketika kita menjelasin, mereka paham, mereka bisa terima kayak gitu. Dan jadi guru ini susah-susah gampang gitu, karena ada juga yang kadang-kadang dia memang udah dasarnya nggak suka aja sama kita, mau kita segimana asiknya juga dia bakal nganggep kita so asik, dia bakal nganggep kita yang gimana-gimana, pokoknya dia memang udah nggak suka aja gitu. Jadi serba salah juga. Itu juga yang dijadikan dasar ketika aku ngajar, aku nggak pernah maksa siswa aku untuk selalu semuanya, misal di dalam kelas ada 26 orang, ke 26-nya itu nggak harus selalu bisa paham sama apa yang aku ajarkan, materi apa yang aku bawakan, dan subjek apa yang aku ampu. Karena aku sadar dari 26 siswa itu pasti masing-masing punya kesenangannya masing-masing, punya mata pelajaran favoritnya masing-masing, punya guru favoritnya masing-masing, kayak gitu. Jadi mereka nggak mungkin ke 26-nya bisa memiliki kemampuan yang sama gitu di dalam kelas itu untuk satu mata pelajaran yang aku bawakan. Karena gimana ya, kalau anak sekolah itu kan mata pelajarannya banyak, ada bahasa Indonesia, kimia, fisika, baru juga matematika, kayak gitu-gitu kan, banyak gitu yang harus mereka pelajari. Sementara kita aja sebagai guru cuma paham satu mata pelajaran, makanya ada guru bahasa Inggris belum tentu bisa ngajar matematika, guru matematika belum tentu bisa ngajar bahasa Inggris, guru biologi mungkin kalau eksakta, biologi, matematika, kimia, fisika masih bisa berhubungan, masih bisa yang biologi ngajar ke fisika ke matematika mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya guru bahasa Prancis ngajar matematika, nah itu kan nggak bisa gitu. Nah kita aja sebagai guru cuman bisa mampu memahami satu subjek aja, satu mata pelajaran aja gitu kan. Nggak mungkin gitu kalau siswa kita itu bisa memahami semua mata pelajaran yang dia pelajarin setiap minggunya di sekolah, itu nggak mungkin. Makanya ketika belajar aku cuman minta ke anak-anak, ke siswa-siswa yang aku ajarin, ikutin aja aturan main ketika di kelas aku.
Kalau nggak paham ya bilang nggak paham, kalau misalnya paham ya alhamdulillah, tapi jangan bikin keributan gitu loh, jangan bikin onar, jangan ngeganggu temennya yang mau belajar kayak gitu. Karena itu tadi gitu, balik lagi, kita aja yang sebagai guru belum tentu bisa memahami semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu, gimana merekanya kayak gitu kan, apalagi mereka dituntut harus punya nilai di atas KKM. Nah, jadi segitu dulu video Chill with Miss Dad hari ini. Minggu depan bahas apa ya enaknya? Mungkin kalian bisa kasih saran bahas apa yang berhubungan sama guru dan siswa atau berhubungan sama hal-hal seru yang biasanya ada di sekolah. Mungkin kalian juga punya mata pelajaran yang kalian sukain atau yang nggak kalian sukain, kalian bisa komentar di bawah. Thank you for watching this video. Have a nice day and bye-bye.